Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Olivia Rarun. Saya dari mahasiswi Politeknik Negeri Manado. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan payback period. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan perhitungan payback period. Dan di sini saya akan mengilustrasikan ketika kita akan melakukan suatu usaha, maka kita memerlukan dana atau investasi awal untuk membuka usaha kita seperti membeli peralatan, mesin, gedung, dan lain sebagainya. Seperti pada tabel ini dinyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan untuk menginvestasikan barang-barang yang kita perlukan sebesar Rp133.630.000. Ini diletakkan pada tahun ke-0. Sementara untuk cash out pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kita dapat pada tabel amortisasi. Amortisasi ini merupakan pengurangan nilai aktiva tidak berwujud. Contohnya ketika kita ingin membeli suatu untuk membantu bisnis kita dan kita akan melakukan peminjaman ke bank. Maka beberapa uang atau jumlah uang yang harus kita bayar kepada bank sebagai angsuran pokok dalam 1 tahun. Dan ini untuk cash out tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini merupakan angsuran pokok dan masing-masing tahun pertama yaitu Rp7.261.365, tahun kedua yaitu Rp8.731.878, tahun ketiga yaitu Rp10.456.653, tahun keempat Rp12.547.984, tahun kelima atau tahun terakhir yaitu Rp15.557.581. Sementara untuk cash in terdiri dari net profit dan depresiasi. Untuk net profit sendiri ini didapat dari laporan rugi laba dan masing-masing tahun pertama Rp31.760.795, tahun kedua Rp31.280.213, tahun ketiga Rp34.746.782, tahun keempat yaitu Rp45.306.508, tahun kelima atau yang terakhir yaitu Rp51.839.079. Sementara untuk depresiasi ini dari tahun pertama sampai tahun yang terakhir atau yang kelima sama, yaitu Rp9.900.000. Selanjutnya kita masuk pada net cash flow atau NCV. Dan untuk mendapatkan hasil dari NCV, maka kita akan melakukan pengurangan antara cash in dikurang cash out. Dan kita akan mulai untuk tahun ke-0. Net profitnya nilainya 0 dan depresiasi nilainya 0. Maka 0 ditambah 0 dikurang Rp133.630.000, hasilnya min Rp133.630.000. Selanjutnya untuk tahun pertama Rp13.760.795 ditambah Rp9.900.000 dikurang Rp7.261.365, hasilnya adalah Rp16.419.230.000. Untuk tahun kedua yaitu Rp31.280.213
ditambah dengan 9.900.000 rupiah dikurang dengan 8.731.878 rupiah, hasilnya adalah 32.466.335 rupiah. Untuk tahun ketiga yaitu 34.746.782 rupiah ditambah 9.900.000 rupiah dikurang 10.456.653 rupiah, hasilnya adalah 34.190.129 rupiah. Untuk tahun keempat 45.306.508 rupiah ditambah dengan 9.900.000 rupiah dikurang 12.547.984 rupiah, hasilnya 42.658.524 rupiah. Dan untuk tahun yang kelima atau yang terakhir yaitu 51.839.079 rupiah ditambah dengan 9.900.000 rupiah dikurang dengan 15.057.581 rupiah, hasilnya adalah 46.681.498 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada kolom kumulatif net cash flow. Dan pada kolom ini kita akan mengetahui wawasannya butuh berapa jangka waktu bagi perusahaan untuk dapat mengembalikan dana investasi awal, yaitu Rp133.630.000. Dan untuk mencari kumulatif net cash flow kita akan menggunakan rumus. Dan untuk tahun pertama ketika kita akan mencari kumulatif net cash flow maka kita akan menjumlahkan net cash flow tahun sebelumnya. Dalam hal ini tahun ke-0 yaitu Rp133.630.000 dan akan ditambahkan dengan net cash flow tahun pertama. Sementara untuk tahun kedua sampai kelima atau yang terakhir kita akan mencari kumulatif net cash flow, maka kita akan menjumlahkan kumulatif net cash flow tahun pertama ditambah dengan net cash flow tahun tersebut atau tahun yang kita cari kumulatif net cash flow-nya dan seterusnya. Dan saat ini kita akan masuk pada perhitungan untuk mencari kumulatif net cash flow tahun yang pertama, maka kita akan menjumlahkan net cash flow tahun sebelumnya, dalam hal ini tahun 0, yaitu min Rp133.630.000 ditambah dengan Rp16.419.230 sebagai net cash flow tahun pertama. Hasilnya mendapat min Rp10.770.000. Untuk kumulatif net cash flow tahun kedua yaitu Rp117.210.770 didapat dari kumulatif net cash flow tahun pertama ditambah dengan Rp34.466.335 sebagai net cash flow tahun kedua, mendapat min Rp84.744.435. Untuk kumulatif net cash flow tahun ketiga mendapat min Rp84.744.435 didapat dari net cash flow tahun kedua ditambah dengan net cash flow tahun ketiga yaitu Rp34.160.129 mendapat min
Rp554.306. Untuk kumulatif net cash flow tahun keempat mendapat min Rp50.554.306 didapat dari kumulatif net cash flow tahun ketiga ditambah dengan 42.658.524 didapat dari net cash flow tahun keempat. Hasilnya adalah min 7.895.782 rupiah. Oke teman-teman, sampai pada tahun yang keempat kita masih saja mendapat nilai min yaitu 7.895.782 rupiah. Itu berarti perusahaan belum dapat mengembalikan modal atau investasi awal, yaitu 133.630.000 rupiah. Sehingga dapat dinyatakan perusahaan sampai pada tahun keempat mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan. Mari kita lanjut untuk perhitungan kumulatif net cash flow tahun kelima atau tahun yang terakhir dengan kumulatif net cash flow tahun keempat yaitu min 7.895.782 rupiah ditambah dengan net cash flow tahun kelima yaitu 46.681.498 rupiah. Hasilnya adalah positif 38.785.716 rupiah. Oke teman-teman, sampai pada tahun yang kelima maka kita telah menemukan hasil yang positif. Itu berarti butuh 5 tahun atau 5 periode bagi perusahaan supaya dapat mengembalikan modal awal atau investasi yang dikeluarkan untuk membangun usaha yaitu sebesar Rp133.630.000 rupiah. Sekali lagi bagi perusahaan membutuh 5 tahun atau 5 periode untuk dapat mengembalikan modal awal atau investasi awal sehingga di sini perusahaan mengalami keuntungan. Terima kasih.